Saya merasa cocok sekali dengan orang tersebut. Padahal saya baru saja kenal. Itu pun lewat media sosial. Dikenalkan oleh teman saya kepada orang itu. Kami sih sudah pernah makan satu kali bersama. Dan rasanya menyenangkan sekali. Kami bersendal gurau, kami makan makanan yang enak. Dan suasananya romantis. Itulah yang membuat saya yakin cocok dengan orang tersebut. Meskipun baru saja kenal dan tidak terlalu lama membangun hubungan dengan dia. Halo, saya Bena Samuel. Selamat datang di channel YouTube ini. Dan pada episode kali ini kami membahas topik yang sangat tidak ada habisnya dibicarakan di kalangan anak muda, pemuda, remaja, atau orang-orang single, apalagi kalau bukan berpacaran atau mengenai pasangan hidup. Adalah sesuatu yang riskan, berbahaya, jikalau kita memutuskan membangun hubungan yang serius atau berpacaran dengan seseorang, apalagi menikah dengan orang yang baru saja kita kenal. Atau kita tidak terlalu kenal dekat, tidak terlalu kenal dalam dengan orang tersebut. Adalah sesuatu yang berbahaya. Resiko kehancuran, resiko putusnya hubungan, resiko retaknya hubungan akan sangat besar dan bisa melukai hati kita dalam-dalam dan mengakibatkan kita trauma dan banyak kerugian yang lain. Nah, kalau kita mau mencari jodoh, kita perlu mengerti ada 4 tahapan level di dalam membangun relationship atau hubungan. Level yang pertama adalah tahap perkenalan atau introduction. Semua orang pasti melewati tahapan ini, di mana kita berkenalan dengan seseorang, entah dikenalkan dengan orang lain oleh orang lain, atau kenal lewat media sosial, atau kenal di kafe, di restoran, di kampus, di sekolah, di gereja, kita kenalan dengan seseorang. Dan tahap pengenalan sangat-sangat minim akan pengetahuan akan orang tersebut. Yang kita lihat hanya penampilan di luar saja. Bagaimana gaya rambutnya, model rambutnya, gaya berpakaiannya, fashionnya, penampilannya saja. Dan seringkali inilah yang menjebak. Orang kadang-kadang hanya kagum dengan apa yang tampak di luar. Namun seperti sebuah produk, packaging atau bungkusnya selalu bagus. Tapi bukankah kita membeli barang karena kita perlu ada barang yang di dalamnya, bukan hanya sekedar kardus. Oleh karena itu tahapan yang kedua adalah tahapan membangun. Mulai tukar nomor kontak, lalu kemudian kita mulai membangun hubungan atau komunikasi dengan orang tersebut. Bukan hanya sekedar lewat kenal begitu saja, tapi mulai kontak dengan intensif meskipun belum terlalu dalam di dalam membangun hubungan. Apalagi kalau dipisahkan jarak, kota, waktu juga lama atau jarang-jarang ketemu. Kota yang berbeda, pulau yang berbeda, apalagi negara yang berbeda, dibutuhkan proses yang cukup lebih panjang untuk tahapan yang kedua membangun. Lalu ketika sudah dilewati, masuk tahapan yang ketiga, tahapan pertemanan. Barulah kita bisa berteman dengan orang tersebut. Kita mulai kenali prinsip, nilai-nilainya, apa yang diyakininya, mulai mengerti kebiasaannya, hobinya, cara pandang hidupnya. Mulailah kita mengenali di tahap yang ketiga. Dan itu butuh proses. Tidak hanya bisa terjadi satu hari saja atau semalam saja. Dibutuhkan proses waktu yang cukup lama. Akhirnya kita berteman dengan orang tersebut. Dan tahapan yang paling akhir, tahapan yang paling dekat adalah tahapan persahabatan. Sangat akrab, sangat dekat. Meskipun yang namanya membangun hubungan dengan lawan jenis, ada batas-batasan atau ada batasan fisik. Gak boleh dilewati, dilanggar. Karena kalau dilanggar justru membawa kutuk. Tetap sedekat apapun, tetap ada batasannya. Ingat, kita belum suami istri dengan orang tersebut. Tetapi mulai kedekatan terjadi, kedekatan yang akrab. Kita tambah mengerti cara pandangnya, nilai-nilainya, apa yang dia lakukan. Bahkan kalau sudah memasuki level yang keempat ini, berlakulah prinsip
marry your best friend. Nikahilah sahabat terbaik. Karena kita mengenal orang itu. Itulah maksudnya. Bukan hanya sekedar menikahi teman lama kita, tapi teman baik kita yang kita mengerti nilai dan prinsipnya, tidak bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan, dan kita bisa jalani bersama. Dan menurut seorang profesor namanya Jeffrey Hall dari University of Kansas, dia menghitung waktu yang dibutuhkan untuk membangun persahabatan atau relationship. Kalau kita melewati 50 jam, maka mengubah tahapan berkenalan menjadi teman biasa. Kalau kita memakai atau menggunakan waktu 80-100 jam, maka meningkat dari teman biasa menjadi teman baik. Kalau di atas 200 jam, maka barulah terjalin yang namanya persahabatan. Jadi jangan buru-buru, baru kenal di media, baru lihat foto profilnya, baru ketemu sekali, langsung kita yakin itu jodoh kita. Jangan memutuskan terlalu cepat, tapi juga bukan berarti berlambat-lambat, tetapi harus mengerti mengenal, lewati tahapan untuk mengenal membangun hubungan, supaya kita tidak terjebak di dalam hubungan yang salah. Izinkan saya berdoa buat kalian semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap hubungan relationship yang terjalin, dan berikan kami Tuhan penguasaan diri, Buah Roh Kudus, supaya kami tidak cepat-cepat memutuskan untuk berpacaran dengan seseorang, apalagi yang baru kami kenal, sehingga kami tidak terjebak dalam hubungan yang salah. Berikan kami hikmat-Mu supaya kami bisa mengenal seseorang dengan baik, bahkan melewati 4 tahapan itu dengan bijaksana, sehingga kami terhindar dari sesuatu yang merusak, tapi kami masuk di dalam hubungan yang sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kalau kalian diberkati dengan episode kali ini, sharingkan video ini ke sebanyak mungkin teman-teman kalian. Pasti video ini akan membantu menolong mereka untuk tidak terjebak di dalam hubungan yang salah. Karena mengawali hubungan yang salah, karena baru kenal langsung memutuskan. Bagikan kepada teman-teman dan lihat hidup kita akan betul-betul dituntun dalam anugerah Tuhan, dan kita bisa menikmati relationship yang sehat. Sampai jumpa di episode berikutnya. God bless you.